Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, kita dimudahkan untuk menghadiri majelis zikir. Dimudahkan untuk kita menghadiri majlis yang mulia, untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala dan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan membersihkan jiwa? Yang dengan itu seorang akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Maka ketahuilah bahwasanya membersihkan jiwa itu tidak mungkin akan terwujud kecuali ketika seorang mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia mendapatkan kebaikan, agar manusia mendapatkan kesucian jiwa. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayatnya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan manusia dari akhlak-akhlak yang tidak baik, mengajari akhlak-akhlak yang baik, mengajari manusia untuk mencapai kesucian jiwa, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Diutus Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengajari manusia Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya sebelum itu mereka semuanya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Iya, kesesatan yang nyata, kesesatan yang sangat jauh ketika mereka tidak mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita menyadari dan meyakini tidak ada kesucian jiwa kecuali dengan seorang mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ada yang bertanya, bagaimana kita mendapatkan kesucian jiwa? Maka ketahuilah bahwasanya aslu tazkiyatin nufus, yang menjadi asas, yang menjadi dasar seorang mencapai kesucian jiwa adalah dengan seorang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ini adalah asas yang pertama. Dan tidak mungkin seorang akan mendapatkan kesucian jiwa kalau dia tidak mentauhidkan Allah Jalla wa'ala.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada masing-masing umat rasul yang mereka semuanya menyeru umatnya, mendakwai umatnya dengan seruan yang sama, yaitu seruan agar manusia mentauhidkan Allah, mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. An ya'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut, tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam selama hidup beliau, dari diutus menjadi nabi dan rasul sampai wafat beliau alaihi salatu wassalam. Yang beliau lakukan adalah mengajak manusia untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Nabi alaihi salatu wassalam berjalan di tengah-tengah manusia, mendatangi kerumunan manusia seraya mengucapkan, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Seperti firman Allah, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ini dalil bahwasanya tauhidullah, mentauhidkan Allah adalah aslun atau asas seorang akan mendapatkan tazkiyatun nufus, kesucian jiwa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam mengajak manusia semuanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang maknanya la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua peribadatan selain Allah batil, semua peribadatan selain Allah Jalla wa Ala tidak benar. Itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dimaukan dari ucapan kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam dan seluruh para nabi dan rasul ketika mengajak umatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dimaukan adalah kita ucapkan dengan lisan kita, mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita meyakini kandungan maknanya, meyakini bahwasanya betul-betul tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuktikan dalam kehidupan kita dengan kita beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kita tunaikan ibadah semuanya untuk Allah, salat untuk Allah, rukuk untuk Allah, sujud untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku dan ibadahku semuanya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya untuk Allah, lillah rabbil alamin, Rabb alam semesta ini, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada seorang pemuda memakai gelang dari sufur, dari kuningan di tangannya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma hadhihi?" Apa yang kamu pakai ini? Kemudian dia mengatakan, "Minal wahinah." Dari wahinah ya Rasulullah. Dahulu orang-orang Arab menyebut penyakit yang mengenai tangannya. Ketika tangannya lemas atau tangannya sakit, lumpuh dan yang semisalnya, tidak memiliki kekuatan, mereka katakan wahinah. Dan mereka memakai gelang agar sembuh dari penyakit tadi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat orang tadi memakai gelang, Nabi mengingkarinya. "Ma hadhihi?" Apa ini? Dia mengatakan minal wahinah. Ini adalah dari wahinah ya Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam mengingkarinya karena yang seperti itu termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Menggantungkan diri pada jimat-jimat, menggantungkan diri pada benda-benda dan yang semisalnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pemuda ini, "Inzi'ha
inzi'ha, lepaslah dia, fa innaha la taziduka illa wahna. Sungguh engkau memakai itu tidaklah menambah kecuali engkau tambah lemah, engkau tambah jauh dari Allah Jalla wa Ala. Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Kemudian Nabi mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu mati dalam keadaan kamu masih memakai gelang itu, sungguh kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ma aflahta abada. Engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini dalil ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahwasanya falah, keberuntungan tidak mungkin dicapai dengan kesyirikan. Keberuntungan tidak mungkin bisa dicapai dengan seorang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan, kesucian jiwa hanya akan diperoleh ketika seorang menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab seorang mendapatkan kesucian jiwa. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di atas kalimat la ilaha illallah ini dibangun amalan-amalan yang lain, amalan-amalan soleh yang lain, seperti as-shalah, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj, dan amalan-amalan lain yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Amalan-amalan itu ketika ditunaikan, dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka sungguh dia akan mendapatkan kesucian jiwa. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang sebagian keutamaan berwudu. Seorang yang berwudu maka akan keluar dosa-dosanya bersama dengan air yang dia gunakan untuk membasuh tangannya, membasuh wajahnya, membasuh kakinya. Iya, bersamaan dengan air yang digunakan untuk wudu. Dengan itu akan gugurlah dosa-dosanya, akan bersihlah jiwanya. Kemudian seorang melangkahkan kaki ke masjid, tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali salah satu langkahnya akan mengangkat derajat dia di sisi Allah, dan langkah yang lain akan menghapuskan dosanya. Iya, kesucian jiwa akan diperoleh ketika seorang melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah bersabda tentang ibadah haji dan umrah, al-hajj wal umrah, haji dan umrah yanfiyani dzunuba wal faqra kama yanfin naru khabatsal hadidi wal dhahabi wal fiddah, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Sungguh ibadah haji dan umrah akan menghilangkan dosa-dosa dan menghilangkan kefakiran sebagaimana api menghilangkan kotoran yang ada pada emas, yang ada pada perak, dan ada pada besi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, inilah perkara-perkara yang dengannya seorang akan mendapatkan kesucian jiwa. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, dan dia menunaikan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berupa amalan-amalan soleh, minas salati waz zakati was siyami wal hajj, dan amalan-amalan yang lain, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, silaturrahim, dan yang semisalnya dari amalan-amalan soleh. Dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tunaikan muttabi'an li sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan kita semuanya untuk menempuh jalan-jalan kesucian jiwa, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perlu diingatkan di sini, sebagian manusia ada yang berusaha mencari dan mencapai kesucian jiwa. Namun ternyata yang mereka tempuh adalah jalan-jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah itu asyirik? Apakah itu al-bid'ah? Apakah itu ma'asi, kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala? Sungguh
apa yang ditempuh oleh sebagian manusia itu tidak akan mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Mereka tidak akan mendapatkan kesucian jiwa, bahkan yang akan mereka dapatkan adalah kehinaan. Walaupun barangkali di antara mereka ada yang bisa menangis dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Barangkali di antara mereka ada yang merasa hatinya lembut dengan apa yang mereka lakukan. Namun ketika apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dikatakan oleh Nabi berlaku atas mereka. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka amalan tadi tertolak dan tidak akan mendatangkan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Bahkan dia akan mendapatkan kejelekan, kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Barangkali di antara manusia ada yang ingin mendapatkan kesucian jiwa dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharamkan daging untuk mereka makan. Saya tidak akan makan daging. Kenapa? Karena membuat hati saya keras. Saya tidak akan menikah agar saya bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan terus melakukan sholat semalam suntuk dan tidak pernah akan tidur selama-lamanya. Iya, sepertinya ini adalah amalan-amalan yang para pelakunya menganggap bisa mensucikan jiwa-jiwa mereka. Namun ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendengar ada sebagian orang akan melakukan hal itu, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengingatkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mencontohkan dan menyampaikan, saya salat malam, saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga makan berbuka. Saya juga menikahi wanita. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka sungguh dia bukan dariku. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terlebih jika yang dilakukan itu adalah asyirku billahi azza wajal, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mendekatkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang dianggap soleh, kepada orang-orang yang sudah meninggal, kemudian mereka menjadikan mereka sebagai wasaid yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, diyakini mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yang seperti ini tidak menjadikan mereka dekat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak menjadikan diri mereka bersih, namun justru yang demikian itu akan menjadikan mereka jauh sejauh-jauhnya. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu wajib atas kita semuanya dalam kehidupan ini terus menuntut ilmu, belajar dan mempelajari hadiyun Nabi, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, agar mengerti bagaimana kita menempuh jalan menuju Allah Jalla wa'ala, bagaimana agar kita mendapatkan kesucian jiwa dengan kita melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad